Anak-anak hebat ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun situasi hari ini cuacanya agak mendung, tapi janganlah mengurangi semangat anak-anak kami untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar mengenai kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai resensi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami struktur serta mengidentifikasi unsur-unsur resensi dengan tepat disertai sikap kritis, kreatif, penuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, fungsi dan tujuan teks resensi. Berikut akan Ibu sampaikan sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Apa itu resensi? Resensi merupakan penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Karya tersebut bisa berupa fiksi dan bisa berupa non-fiksi. Anak-anakku mungkin sudah tahu apa itu fiksi dan apa non-fiksi. Kalau misalkan fiksi, contohnya novel, ya, film, itu merupakan contoh dari fiksi. Sedangkan non-fiksi bisa berupa biografi, bisa berupa buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi baik dia fiksi dan non-fiksi itu bisa kita resensi. Selanjutnya, fungsi resensi. Fungsi resensi itu untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Kemudian memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan atau buku-buku baru yang diterbitkan. Kemudian sebagai sarana dalam menguji dan mengembangkan suatu topik atau masalah. Nah, tujuan dari penulisan resensi yaitu menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Menimbang apakah buku tersebut layak atau tidak untuk dibaca. Yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui orang banyak atau halayak. Memberikan penilaian berarti memberikan penilaian apakah buku itu bagus atau tidak. Jadi dengan adanya resensi, orang-orang yang membaca atau halayak akan tahu bagaimana mutu dari buku tersebut. Yang kedua, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Berikutnya, menghargai keunggulan penulisan sebuah buku tersebut. Kemudian, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan dan sistem penulisan. Dan memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya tersebut. Nah, itulah materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur atau struktur teks resensi. Unsur atau struktur teks resensi ada 5. Yang pertama adalah judul resensi, yaitu judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas buku. Identitas buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Nah, itu adalah identitas dari sebuah buku. Yang ketiga, pendahuluan atau pembuka resensi yang berisi bagian pendahuluan yaitu landasan berpikir peresensi. Atau orang yang meresensi disebut dengan resentator. Berikutnya adalah isi resensi atau dikatakan dengan tubuh, yaitu bagian
inti dari sebuah resensi. Dan yang terakhir penutup yang berisi yaitu pemaparan, peruntukan, dan tujuan buku. Nah anak-anakku, jadi unsur-unsur atau struktur dari sebuah resensi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama bagian judul, bagian yang kedua yaitu identitas buku, bagian yang ketiga pendahuluan atau pembuka resensi, bagian yang keempat isi resensi atau tubuh, dan diakhiri dengan sebuah penutup. Inilah bagian atau unsur-unsur atau struktur dari sebuah teks resensi. Nah, anak-anak ibu, untuk lebih memahami struktur dari sebuah teks resensi, silahkan kamu baca nanti contoh teks resensi yang ada di dalam kolom classroom. Kemudian jawablah pertanyaan yang sudah tersedia. Selamat mengerjakan anak-anakku, kerjakan dengan baik supaya kamu memahami apa itu struktur dan kamu melihat contoh struktur yang ada dalam sebuah resensi. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati, dan salam SFD.